setuju. Siapa? Ada pemain angklung. Kita tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Dan inilah merdeka belajar yang sesungguhnya ya. Yes, Mulai dari benar. anak kecil potensi dan bakatnya terus diasah Iya, gitu benar. ya. Teman-teman boleh Oke. kembali silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wow, keren. Aduh, terpesona saya. Terpesona. Oke. Jangan ngobrol ya. Nggak boleh. Oke. Baiklah. Iya. Oke, Kak Ina. Oke. Setelah Setelah kita menyaksikan penampilan dari anak-anak Yayasan Prima Unggul, Yes. kita akan kembali lagi ke dalam babak kedua, yaitu Wow. talk show. talk show. Untuk itu kita langsung saja menyerahkan kembali kepada Ya. Bapak Dhani Johannes untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Pak. Silakan Pak Dhani. Terima kasih teman YPU dan Mangrove Vocal Group yang sudah menghibur kita di siang masih di pagi hari ya, sebelum jam 12. So, kita akan lanjutkan pembicara berikutnya, sangat luar biasa. Salah satu orang juga yang sering sharing di Yayasan Prima Unggul. Kami undang Bapak Subi Sudarto, Koordinator Fungsional Kesetaraan Direktorat Pendidikan PPMK Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami serahkan ke Pak Subi. Terima kasih Pak Dhani dan juga Pak Gea, teman-teman narasumber dan juga teman-teman peserta webinar. Saya ingin sedikit sharing saja terkait dengan apa sih kebijakan-kebijakan yang ada di kementerian. Mudah-mudahan ini bisa juga menambah wawasan dan sharing. Sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, saya ingin menyampaikan terkait apa sih merdeka belajar dan merdeka inovasi dari pendidikan kesetaraan. Nah, lanjut Mas. Nah ini teman-teman, kita saat ini sudah masuk di abad 21. Saat ini di pandemi ini, apa yang kita lihat saat ini yang terjadi bahwa di pendidikan ini sangat drastis perubahan dan kita lihat sesuatu yang fakta di sekolah sebelum terjadi pandemi. Anak-anak kita, murid-murid ini tidak boleh menggunakan HP. HP selalu harus di silent. HP ini harus dimasukkan dalam saku atau dimasukkan dalam tas. Bahkan BP ini sering melakukan operasi HP. Jangan sampai kita menggunakan HP. Pandemi survei membuktikan saat ini berbasis pada teknologi, informasi, dan komunikasi. Saat ini berbasis yang namanya IoT. Kita menggunakan big data. Dan senyatanya di pandemi inilah membuktikan ternyata pembelajaran bisa dilakukan tidak hanya dengan tatap muka, tapi juga berbasis dengan IoT, Internet of Things, dengan big data. Semua informasi dengan cepat dan mudah. Webinar saat ini tidak harus dengan tatap muka, dengan virtual ini. Nah inilah yang disebut dengan kemajuan teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menguasai. Nah, di pendidikan non formal untuk IoT ini sudah dikenalkan dari tahun 2018, jauh sebelum pandemi. Makanya saya sangat bersyukur apa yang dilakukan oleh YPU ini sudah sejalan, sudah sinkron dengan apa yang menjadi kebijakan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita di abad 21 ini harus bisa menciptakan apa yang disebut dengan 4C. Bagaimana peserta didik kita dituntut memiliki critical thinking skill, memiliki pemikiran yang kritis. Bagaimana anak kita diajak untuk bisa atau mampu berdikari, mampu mengubah diri, dan siap dengan segala perubahan. Tentunya juga didukung dengan anak-anak kita memiliki kolaborasi. Sudah dibuktikan tadi, di YPU banyak sekali program produk yang dilakukan. Dan saya sangat salut dan mengapresiasi. Kemudian komunikasi, ini yang tidak kalah penting. Komunikasi, kolaborasi akan menghadirkan suatu
tataran yang namanya networking, jaringan. Dan yang tidak kalah penting adalah disinilah akan teruji satuan pendidikan kita semua. Apalagi YPU ini akan menjadi PKBM Yayasan Prima Unggul. Memiliki kreativitas sesuai dengan apa yang dilakukan dalam kurikulum kita. Bagaimana kurikulum ini memiliki kemampuan secara pribadi dan juga warga negara yang beriman. Menjadi manusia yang beriman, manusia yang beradab, manusia yang bermoral, manusia yang menghargai perbedaan, manusia yang toleran, manusia yang produktif, yang kreatif, inovatif, dan afektif. Ini sangat luar biasa. Namun implementasinya seperti apa? Ini yang harus kita bersama-sama lakukan untuk menuju pada apa? Pada peradaban dan kemapanan untuk negara ini. Karena anak-anak kita, peserta didik kita, ini akan menjadi generasi penerus. Dan tentunya di sini, siswa harus mendapatkan pengalaman belajar. Ini yang harus menjadi big underline, menjadi garis utama bagaimana pendidikan ini mendapatkan pengalaman belajar. Tentunya pengalaman belajar yang bervariasi. Dari mana? Dari hal yang sangat sederhana sampai pada pengalaman belajar yang kompleks. Bagaimana menghadapi hidup senyatanya. Hidup di tengah masyarakat, hidup di lapangan, hidup di zaman abad 21 ini. Bagaimana membangun, memandirikan diri. Peserta didik kita ini tidak loyo, tapi peserta didik kita itu menjadi manusia yang mandiri. Kemudian, seperti yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu, bagaimana bicara tentang merdeka belajar. Jadi merdeka belajar ini harus bersama-sama, kita keroyok bersama. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Doni. Bagaimana dari sisi keluarga, bagaimana peran dari guru atau tutor kalau di pendidikan kesetaraan. Bagaimana dari institusi pendidikan, satuan pendidikan sendiri. Bagaimana peran dari dunia usaha atau dunia industri atau DUDI. Dan juga peran dari masyarakat. Jadi seluruh pemangku kepentingan pendidikan ya, termasuk juga siswanya atau peserta didiknya dan juga gurunya, ini menjadi agen perubahan. Dan tentunya juga memberikan pengaruh dan juga dukungan sepenuhnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah juga masyarakat. Masyarakat itu siapa saja? Ada organisasi penggerak, ada perusahaan, ya. Bagaimana juga terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, teknologi industri, kemudian juga TIK, kemudian juga terkait dengan media, edukasi dan komunikasi. Nah ini teknologi, edukasi dan sebagainya. Ini akan tercapai kalau satu, infrastruktur dan teknologi ini bisa terpenuhi. Jadi inilah yang harus kita pikirkan bagaimana platform pendidikan nasional yang berbasis teknologi. Ini YPU sudah memulai ini. Kemudian infrastruktur ya. Infrastruktur apa? Satuan pendidikan kita atau sekolah atau kelas kita masa depan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah terkait dengan kebijakan, prosedur, dan juga pendanaan. Bagaimana peran dari pemerintah pusat dan juga daerah. Yang tidak kalah penting adalah juga kepemimpinan, masyarakat, dan juga budaya. Ini yang harus dilakukan. Bagaimana kompetensinya, baik dari pendidik maupun tenaga kependidikannya. Kemudian juga bagaimana kontribusi dari pemerintah daerah itu sendiri. Ada kolaborasi dan juga pembinaan. Yang tidak kalah penting juga adalah terkait dengan kurikulum dan juga asesmen nasional. Ini ya harus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk apa? Supaya apa? Supaya anak-anak Indonesia, sekolahkan anak Indonesia sampai yang tertinggi. Sehingga angka partisipasi kita tinggi ya. Jadi harapannya di atas 95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan di atas 70% itu pada jenjang pendidikan tinggi. Ini harapan kita semua. Kemudian juga dorong pembelajaran siswa. Peserta didik kita dengan apa? Hasil belajar yang berkualitas. Tidak hanya dia itu paham tentang knowledge. Paham tentang mata pelajaran yang diampu. Paham dengan situasi. Paham dengan kondisi siap dengan perubahan. Punya keterampilan yang relevan.
memiliki kualitas, tidak hanya diukur dengan angka-angka, tapi punya skill. Nah, ini yang harus diutamakan. Yang terakhir adalah tidak ada lagi anak-anak yang ATS. Anak tidak sekolah, anak putus sekolah, anak DO, anak karena sesuatu terlantar. Padahal pendidikan itulah hak dasar. Hak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, dan setiap warga negara wajib ini, ya, karena geografis atau karena status sosial ekonomi atau apapun. Nah, ini anak-anak sudah tidak ada lagi anak yang tertinggal, anak yang tidak memperoleh pendidikan. Ini berarti kaitannya dengan akses. Nah, inilah yang disebut dengan merdeka belajar. Kemudian inovasi kami ya di saat ini, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Jadi kami sebelum terjadi pandemi, kami sudah menggulirkan atau melonsing langsung yang di-launching oleh Pak Menteri di 2018 adalah pembelajaran kita sudah menggunakan secara daring dan e-modul. Dan ini semuanya sudah ada di website Rumah Belajar. Dan di sumber belajar lainnya ya, e-modul ini sudah ada di situ dengan ada radio edukasi ya, sejajar di situ, ada TV education, ada TV edukasinya, ada suara edukasi, ada gerbang kurikulum, kemudian juga di P4TK ya, LPPKS, kemudian ada khusus daring. Ini yang ada di kami yaitu e-modul kesetaraan. Semuanya bisa diunduh, diambil semua bahan-bahan kita. Kemudian yang kedua adalah setara daring. Ini sudah berpartner ya dengan G Suite, kemudian Genius, Office 365, kemudian Wikido, kemudian Dragon Learn ya, dengan Generation Global. Ini sesuatu yang luar biasa dan ini sudah kita lakukan dari 2018 jauh sebelum terjadi pandemi. Kemudian setara daring kita, learning management system kita, di dalamnya silahkan pembelajaran dengan menggunakan online, yaitu daring, sudah kita siapkan aplikasinya. Silahkan buka di setara.kemdikbud.go.id. Nanti staf kami ya, teman-teman kami akan melayani teman-teman karena perlu membuka akun. Dan membuat akun ya, nanti ada akun untuk pengajar, gurunya, atau tutornya, kemudian juga lembaganya, dan juga peserta didiknya. Nah, di setara daring ini bisa menjadi suplemen, bisa menjadi komplemen, atau replacement. Dan fiturnya semuanya sangat lengkap. Ada kita pembelajaran sudah menggunakan sistem modul, kemudian di dalamnya juga ada kuis, disiapkan juga multimedia konten, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gea ya, tampilan banyak sekali program yang bersifat multimedia. Nah, di setara daring sudah kita lakukan. Ada forum diskusinya, jadi murid peserta kita nggak akan boring, nggak akan bosen. Kemudian ada sumber belajarnya, silahkan bisa ngunduh dimanapun itu. Kemudian rapot, semuanya terlink ya, link match-nya sudah jelas di setara daring. Semuanya ini sudah kita siapkan aplikasi kita. Dan saat ini penggunanya sudah cukup banyak, 1.642 satuan. Kemudian tutor atau gurunya yang sudah menggunakan sekitar 14.454 dan peserta didiknya 50.339 peserta didik. Ini data kita update ya, itu data di 10 Februari, berarti kemarin. Ini teman-teman, tampilan kita terkait dengan tampilan baru website setara daring. Ini kita sudah menggelontorkan ya, menerbitkan. Ini mudah-mudahan segera di-launching, yaitu setara daring kini hadir dalam ponsel pintar. Nah, sudah berbasis Android dan iOS. Ini sesuatu gebrakan yang baru sehingga tidak perlu teman-teman itu bawa buku dalam tas berbongkok-bongkok nanti yang sudah masih muda, wajahnya cantik, ganteng gara-gara kebanyakan bawa buku. Dan anak saya dulu ketika belum pandemi sekolah itu tasnya isinya bukunya banyak sekali, diktat yang gede-gede. Nanti bisa bungkuk nanti. Nah, ini sudah kita siapkan dengan setara daring dan e-modul. Ini gebrakan kita melalui perangkat mobile atau smartphone. Ya, saya kira semua teman-teman memiliki ini. Lah, bagaimana dengan daerah tertinggal, daerah 3T yang tidak ada ini? Kita siapkan yang dengan luring.
yaitu modulnya silahkan dicetak, diunduh dalam bentuk PDF dan silahkan dibagikan. Jadi kami pun juga mengakomodir baik yang sudah siap dengan daring maupun luring. Kemudian saya merangkum dan tadi menyaksikan apa yang disampaikan oleh teman-teman, baik dari narasumber sebelumnya, kemudian juga oleh Pak Gea. Nih saya mengenalnya Pak Gea karena kami sering bersama dan alhamdulillah kemarin 4 bulan kami bersama-sama di BSMP untuk menyusun standar pendidikan seteraan. Dunia ini sudah berubah dan selalu berubah dan kita siap dengan segala perubahan. Makanya ya, kita butuh agent, butuh orang-orang yang mau siap untuk berubah. Salah satunya saya melihat di sini YPU. Kita butuh 10 hal ini. Kalau 10 hal ini kita bisa kembangkan, 10 ini bisa kita terapkan, insya Allah apa yang menjadi cita-cita nasional, cita-cita kita bersama, pendidikan kita akan menjadi pendidikan yang benar-benar berkualitas, benar-benar bisa memberikan ya, meningkatkan harkat martabat peradaban kita. 10 hal ini yang tidak kalah penting adalah yang pertama adalah kita harus memahami isu-isu global. Tinggal hitungan detik kita buka semua informasi, yaitu tadi dengan IoT. Ya, di era abad 21 ini kita sudah menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi. Harus memahami, apalagi di pandemi ini, apa yang harus kita lakukan? Oh, ini harus melakukan apa? Tetap kita berkarya, tetap kita produktif, tetap menjaga jarak dan sebagainya. Kita tetap harus memperhatikan prokes karena kita memahami isu-isu global. Yang tidak kalah penting adalah ikro, literate. Kita harus bisa memahami, melihat situasi kondisi, membaca kondisi, apalagi cuaca kondisi saat ini, ya. Bagaimana juga kita ini memperlakukan diri kita, toleran dengan yang lain, kita selalu bisa membaca. Literate artinya kita tidak buta aksara. Dalam artian buta aksara terhadap kehidupan, buta aksara terhadap dunia saat ini yang selalu berkembang dan berubah. Kita harus siap dengan segala perubahan. Itu namanya literate. Seperti teman-teman punya HP, HP-nya mahal-mahal, tapi hanya untuk chatting, hanya untuk ngomongin orang, tapi tidak memanfaatkan fitur-fitur yang ada di HP. Berarti teman-teman itu masuk dalam kategori illiterate. Artinya apa? Buta aksara teknologi. Nah, ini yang harus kita mulai saat ini, detik ini kita harus melakukan perubahan. Yang tidak kalah penting adalah globalization, ya. Globalization adalah potensi dan identitas lokal tapi mengglobal. Coba sekarang ini YPU sudah mengembangkan produk makanan sebagainya. Itu memang pembuatan lokal, makanan lokal, tapi masuk Bukalapak, masuk di marketplace dan sebagainya. Akhirnya dunia tahu, Inggris tahu, oh makanannya YPU, oh makanan khas yang ada di produk lokal tapi bisa mengglobal. Ini yang perlu ditingkatkan kompetensinya, potensinya, ya. Ini semua satuan, semua di satuan pendidikan non formal baik yang di PKBM maupun di SKB. Ini yang harus menjadi pemikiran bersama. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kritis. Bagaimana kita mensikapi. Kritis bukan berarti pemberontak, tapi kritis dalam memberikan solusi. Kritis ini tidak terlepas dari bagaimana kita ini memiliki kreativitas dan juga imajinatif. Ketika dalam posisi kita tertekan, ketika kita memang dalam kondisi di titik nadir, kita mampu bangkit mewujudkan seperti YPU. Yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Dhani, pernah kebakaran dan sebagainya. Dari titik nadir itu bangkit akhirnya 10 tahun ini. Saya sampai lupa tadi ya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 ya, satu dasawarsa untuk YPU. Ini kreativitas, imajinasi, ya, kreatif, imajinatif, dan juga tidak kalah penting dari kritis, kreatif, imajinatif, kemudian problem solver. Orang itu kalau menjadi problem solver, dia itu menjadi manusia yang dihadirkan selalu memberikan solusi. Kalau kata Bu Tejo itu jadi orang tuh yang solutif. Nah, ini pasti akan digunakan banyak orang, dimanfaatkan banyak orang. Berarti hidup kita itu sangat bermanfaat. Bukan menjadi pembawa bencana, pembawa masalah, pengadu domba. Nah, ini pasti akan dihindari. Dan saya berharap juga tidak kalah penting adalah di pendidikan kita harus menciptakan yang namanya kompetitif. Nah, YPU ini tantangan berat.
Kemudian kolaboratif komunikatif. Kemudian kemandirian. Ini didasarkan dari mana? Dari inisiatif. Dan yang tidak kalah penting adalah leadership kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini orang sih mudah sekali. Dia menjadi pemimpin tapi memiliki jiwa kepemimpinan ini sangat sulit. Itu 10 hal yang perlu kita lakukan. Dan sudah saya catat tadi dari pertama ditayangkan video pembukaan sampai Pak Doni, kemudian juga teman-teman, bahkan tadi Pak G ya. Ini 10 hal yang menurut saya ini yang menjadi catatan penting kita. Next, karena saya juga dibatasi waktu. Nah, ini inovasi kita di 2021 untuk pendidikan kesetaraan. Mudah-mudahan nanti Pak Gia juga selalu kami ajak ya Pak untuk bersama-sama merumuskan kebijakan terkait dengan apa yang harus kita kembangkan untuk masyarakat kita, untuk kemajuan pendidikan kesetaraan, sehingga pendidikan kesetaraan ini berkualitas dan bermartabat. Yang pertama adalah Setara Daring ini sebagai portal utama pendidikan kesetaraan. Kemudian Setara Daring ya, sebagai media untuk ujian pendidikan. Ini Pak Gia ditanyakan apakah ada absen. Banyak banget ini chattingan masuk. Kemudian tipe soal di Setara Daring ini juga sudah tersedia Pak, seperti tipe soal-soal AKM. Apalagi pemerintah tahun ini harusnya bulan Maret April ini melaksanakan asesmen kompetensi minimum, tapi ditunda bulan September Oktober. Jadi kita sudah menyiapkan Pak di Setara Daring ini. Kemudian nilai ini akan langsung terintegrasi dengan e-raport. Jadi kita sudah tidak manual lagi, kita punya e-raport dan juga Dapodik sebagai acuan kita, yaitu data pokok pendidikan. Jadi satu data. Kemudian kita juga kembangkan e-commerce di pendidikan kesetaraan, kemudian e-administrasi, kemudian juga pengembangan media ajar pendidikan kesetaraan. Mudah-mudahan nanti DLL-nya itu Pak Gia bisa menambahkan dan juga teman-teman yang ikut di webinar ini. Ini harapan kami. Kemudian masih ada waktu ya. Saya minta waktu ini paling 2 menit ini video ini. Revolusi Industri 4.0 telah merubah landscape peradaban secara global yang dituntut untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai salah satu fasilitas di dunia pendidikan. Program digitalisasi pendidikan Indonesia sudah berlangsung lama dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak tahun 2018. Adanya pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kepada sistem pendidikan dan ekonomi. Namun, lembaga pendidikan non-formal telah mempersiapkan sistem pembelajaran setara daring atau online jauh sebelum adanya pandemi COVID-19. Saat ini, peningkatan sumber daya manusia yang handal yang memiliki keahlian, keuletan, kejujuran, dan kerja keras menjadi prioritas. Melalui pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan, peserta didik diharapkan mampu meningkatkan mutu kehidupannya dengan lebih memfokuskan pada bidang formal, non-formal, dan informal. Mari kita wujudkan kesetaraan yang bermutu, berkualitas, dan bermartabat. Kita wujudkan sama-sama pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan bermartabat. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, itu sedikit yang
bisa saya sampaikan kepada teman-teman, bisa saya sampaikan dengan pada apa yang dengan kita yang ini terkait dengan inovasi yang sudah dilakukan dengan inovasi yang sudah dilakukan kestaraan. Mudah-mudahan pendidikan kestaraan. Mudah-mudahan berharap ya dari teman-teman ya, berharap ya dari teman-teman ya, ada juga chat ya, tadi sudah saya baca juga chat ya, ada perlibatan kompetisi ya, kompetitif dengan kompetisi ya, kompetitif dengan kolaborasi dan sebagainya. Senang kalau ada masukan seperti ini, sangat senang kalau ada masukan seperti ini. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dani, kami kembalikan. Ya, Pak Subi, terima kasih ya, luar biasa. Ini ada beberapa tanggapan kita bisa sampaikan adalah dari Pak Anggo Marantika. Untuk secara daring khususnya dalam feature replacement, mohon ada penjelasan lebih lanjut, Pak. Nah, kurang lebih bisa sedikit Pak di sharing what is the feature replacement, karena Pak Anggo ini takut adanya pemahaman yang keliru. Monggo Pak. Silakan Pak. Pak Anggo, begini Pak Anggo, secara daring itu sebenarnya dari awal adalah misinya ketika memang kita itu tidak bisa untuk pandemi ya Pak, itu adalah untuk penambah. Jadi lebih pada ini adalah kita berikan untuk pilihan kepada masyarakat. Jadi sebagai suplemen, kemudian komplement dan replacement. Nah, kalau replacement ini adalah untuk mengganti ya pembelajaran yang bersifat konvensional. Makanya sekarang ini kan ada PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan online. Karena apa? Ternyata kami tidak tahu aplikasi ini ternyata bermanfaat setelah dengan pandemi ini. Mereka berbondong-bondong menggunakan ini. Itu ya Pak ya. Oke? Baik. Oke. Terima kasih Pak Subi atas penjelasannya. Pak Anggo, nanti untuk lebih jelasnya bisa di email atau ke admin kami di Yayasan Prima Unggul. So, karena waktu yang mepet ya Pak Subi, terima kasih banyak atas sharingnya Pak. Buat teman-teman. Ya, sama-sama. Boleh kan Pak? Saya sedikit, mungkin setengah menit ya, untuk menanggapi tadi yang lebih terkait dengan tadi. Yang kompetitif itu kan lebih maknanya negatif ya, persaingan ya Pak. Maksud saya ini persaingan sehat Pak. Jadi kan perlu Pak, kita juga dituntut Pak. YPU kan dituntut juga harus kompetitif. Setuju nggak Pak? Setuju. Jadi ketika YPU ini kompetitif ya, satuan pendidikan ini kompetitif, silakan Pak Didik akan memilih. Kan YPU nanti akan menjadi PKPM. PKPM yang kompetitif, tapi juga tidak meninggalkan kolaboratif, tidak mentang-mentang sudah bagus jumawa. Nah, itu kan akan berbeda gitu loh. Kompetitif dalam hal menumbuh kembangkan pola persaingan sehat. Bisa jadi dekatnya YPU itu ada SMA. Ini ada YPU PKPM. Sahkan Pak, saya sebagai pendidik memilihnya YPU karena ternyata di situ bisa bersaing secara global, secara nasional, secara regional gitu loh. Itu saja Pak Dani, terima kasih. Siap. Sama-sama Pak. Actually kami dari industri, saya mewakili industri. Perlu nggak bahwa kita punya jiwa kompetitif? Itu sangat perlu. Tapi memang bukan di output angka ya kompetitiveness itu. Kita lebih kepada value, cara berpikir, kompetitif melahirkan. Itu maksudnya Pak, betul. Ya, kompetitif melakukan argumentasi dengan baik dan benar. Dan itu kurang lebih yang dimaksud dengan kompetitif ya Pak Subi ya. Ya, tapi ada lagi tadi yang terkait dengan korelasi dengan Undang-Undang Nomor 20 ya, Sisdiknas ya. Bapak, di Undang-Undang Nomor 20 ya tentang sistem pendidikan nasional itu ada 3 jalur, ada 3 sistem ya pendidikan. Pendidikan formal, non formal, informal. 3 jalur ini setara dan diakui oleh negara. Otomatis implikasinya semuanya on the track untuk membangun negeri ini. Silahkan mau dididik melalui keluarga, kemudian juga mau dimasukkan ke non formal atau ke yang formal. Saya kira itu Pak Dani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subi. So teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dari pagi atau yang baru hadir, jadi kita sudah ada 3 pembicara di sesi pertama. Pak Doni bicara bagaimana terpersonalisasi kurikulum kesetaraan, lalu Coach Pri itu bagaimana kita menjalankan implementasinya, dan Pak Martinus Gia itu meneguhkannya dengan apa yang sudah dilakukan di YPU. Dan di sesi 2, Pak Subi sudah sharing mengenai bagaimana
Ternyata pandemi ini bukan musibah aja ya Pak, tapi juga berkah ya. Jadi ketika dulu kita anggap gadget itu musuh di sekolah, tapi sekarang ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Betul, betul. Betul ya Pak, siap. So, pembicara kedua izin karena ini permintaan dari yang ulang tahun gitu ya. Jadi saya selain moderator juga diminta jadi narasumber. Ini luar biasa. Mudah-mudahan tidak bosan dengan suara saya dan wajah saya. Bapak Ibu sekalian, saya Dani Johannes, Business Marketing Director dari Depak Solo, dan saya mohon izin akan memberikan slide presentasi dari saya. Saya diberikan tugas untuk bagaimana membangun sinergi dengan stakeholder. Cerita sedikit, saya dari Depak Mall Solo, satu mall yang cukup luas di daerah Solo Baru. Di tahun lalu sebelum pandemi, kami mengundang anak-anak YPU hadir, bisa bernyanyi, bisa mementaskan karya seninya di lingkungan mall kami untuk merayakan malam Natal dan Tahun Baru. Dan itu adalah salah satu cara, salah satu hal yang bisa kita sharing bagaimana kita bersinergi dengan pendidikan kesetaraan ini, dengan pendidikan formal, non-formal maupun informal, siapa saja sebenarnya. Namun kali ini memang mau nggak mau kita tidak bisa hanya di dalam, bagaimana kita keluar. Saya akan sampaikan dari awal adalah millennials pada saat ini atau anak-anak kita pada saat ini, ya itu ketika mereka kerja, ternyata ketika disurvei ini ada yang menarik. Jadi begini, kalau dikatakan bahwa anak-anak kita itu susah belajar atau nggak mau belajar, tapi millennials pada saat ini ketika disurvei masuk ke kantor, ternyata yang paling besar itu mereka mengatakan mereka membutuhkan training and development. Ketika kami melakukan satu survei kecil di kantor kami yang lama, kenapa mereka butuh training development padahal sudah sekolah dan kuliah begitu lama? Ternyata, mohon maaf, apa yang mereka sampaikan adalah my practical knowledge itu masih minim, Pak. Ya, jadi mereka masih menginginkan untuk mendapatkan training dan development. Nah, inilah hal yang nantinya ya mimpinya Pak Martinus dan teman-teman semua untuk membuat komunitas pendidikan unggul berkarakter. Kami akan mencoba menjadi satu komunitas yang bisa membridging hal ini. Yang kedua, ternyata milenial sekarang itu cari yang flexible working hours. So, Merdeka Belajar, saya tanyakan aja, saya lempar kepada mungkin ke yang pemangku kepentingan, bisa nggak fleksibel untuk study hours ya, dengan memfleksibelkan waktu belajar gitu ya, sehingga millennials bisa memaksimalkan apa yang mereka punya, kompetensi mereka miliki, kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, seperti yang dilakukan YPU. YPU cukup menerapkan fleksibel untuk learning hours, dengan kadang-kadang Sabtu dan Minggu mereka ada melakukan kegiatan-kegiatan, ya kan, malam juga melakukan kegiatan. Jadi inilah ternyata sesuai nih dengan apa yang dibutuhkan oleh milenial nanti pada saat mereka menjadi pekerja. Lalu luar biasa, milenial sekarang itu ternyata, maaf kalau kata-kata negatif, mata duitan, tapi di sini kata-katanya cash bonuses. Jadi mereka sebenarnya bukan mencari hanya ke gaji bulanan, tapi mereka lebih mengharapkan untuk mendapatkan lebih dari itu. Nah, ini adalah 3 hal penting yang mungkin bisa kita menjadi gambaran dari Bapak Ibu yang mempersiapkan anak-anak ini untuk masuk ke dunia yang lebih tinggi. Yang berikutnya, ternyata dibandingkan pada saat ini mungkin penjelasan saya akan bisa dilengkapi oleh Pak Yan nanti ya, karena beliau dari Associate Director McDonald's, ditunggu ya. Karakter-karakter yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh kami, users, itu tidak ada yang berhubungan dengan angka di raport. Lebih kepada value dari anak tersebut, di mana angka di raport itu hanya melengkapi bahwa, oh benar loh, value yang kita lihat, kita dengar, kita eksplorasi, itu memang angkanya benar. Jadi yang kita lihat value-nya dulu, baru angkanya, bukan angka dulu. Jadi tadi yang disinggung mengenai kompetisi, bukan mengenai angka yang diraih, tetapi value tadi, cara berpikir kompetitif, cara mengeluarkan ide yang kompetitif, cara bertanya yang kompetitif, dan sebagainya. Cara mengkritisi yang kompetitif itu yang kita harapkan. Ini ada beberapa: humble, honorable, loyal, ya, conscious, persistent, ya, teguh kuku berlapis baja, resilient, disiplin, ambisius, kreatif. Inilah yang kita butuhkan di dunia industri. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Dalam dunia kehidupan itu ada 2 keping mata uang. So kita membutuhkan adalah 2 sisi mata uang yang saling melengkapi. Yang pertama adalah attitude, yang kedua adalah skill dan knowledge. Ini mesti
saling melengkapi, karena ada juga attitude yang positif atau yang negatif juga ada. Sometimes apakah attitude yang negatif nggak kepake? Sometimes bisa kepake, karena dalam satu kondisi, beberapa kondisi itu bisa mempengaruhi decision dari yang dibutuhkan. As a leader, sometimes kita juga harus memisahkan antara as a leader sama as a manager. Di manager kita bisa melakukan attitude negatif ketika memberikan punishment. Nah, itu contoh soalnya. So, di dalam pelaksanaannya, di slide berikutnya, konsep Merdeka Belajar, saya melihat adanya quadrohelix yang mesti diperhatikan. Ada 4 pihak yang sangat berperan penting dalam hal ini adalah teacher, student, parents, dan user. Ya, mau pendidikannya formal, non formal atau informal, ini selalu adalah 4 quadrohelix yang saya coba lihat sangat-sangat berperan dan sangat-sangat saling berinteraksi di dalam konsep Merdeka Belajar ini. So mari kita lihat bagaimana students ataupun teacher. Teacher akan mengajar atau memberikan materi dengan, kalau boleh, mengedepankan karakter, kurikulum, dan bagaimana mendelivernya kepada anak-anak. Tadi sudah disinggung oleh Pak Subi lewat bagaimana digital kreatif, ya, ada beberapa hal, ada kolaborasi, bagaimana mengkomunikasikannya dan sebagainya. Kurikulum, yes, memang kurikulum sudah terstruktur dan terstandar oleh sekolah. Tetapi yang paling penting adalah how to deliver dan karakter si teacher atau pengajar ini ketika menyampaikan kurikulum tersebut. Jadi misalnya begini, mohon maaf, karakter yang model seperti membaca buku di depan kelas mungkin buat anak milenial sekarang sudah tidak menarik. Teacher sekarang harus bisa menguasai drama Korea apa sih yang lagi rame, bagaimana kata-kata milenial seperti bucin, ya, terus juga slow, Wallace dan sebagainya, itu juga mesti. Jadi seorang yang memberikan pendidikan itu atau pengajar ini harus mengikuti atau bisa melihat karakter-karakter dari anak ini sehingga punya karakter yang sama dengan mereka ketika mendeliver message atau kurikulum tersebut atau materi tersebut. Yang berikutnya dari student. Students ini akan didorong untuk punya attitude yang bagus. Nomor 1, attitude-nya dulu yang bagus. Karena pintu untuk skill dan knowledge masuk adalah attitude yang bagus. Jadi saya selalu sampaikan kepada, kebetulan saya 7 tahun mengajar juga, ya kan, di kampus. Nah, attitude yang baik adalah kita percaya bahwa kita mampu. Hanya pertanyaannya kita mau apa enggak. Itu. Yang kedua adalah attitude yang baik adalah bagaimana kita mengubah perspektif, melihat satu hal dari masalah menjadi tantangan. Jadi contoh misalnya, anak-anak kenapa suka yang namanya main game? Karena main game itu tantangan. Kenapa anak-anak nggak suka matematika? Matematika itu masalah. Coba dibuat matematika itu jadi tantangan. Nah, tantangan untuk membuat matematika jadi tantangan ada di mana? Ada di teacher. Karena apa? Bagaimana menyampaikan pesan-pesan tersebut, bagaimana menyampaikan materi-materi tersebut dalam konteks anak milenial menerima hal tersebut jadi menarik. Sulit, Pak, sulit. Karena butuh waktu untuk menyesuaikan. Dan kebetulan apa yang dilakukan Pak Martinus waktu datang pertama kali pada tahun 2010 kepada saya dengan memaparkan konsep belajar mengajar di YPU, saya cuma satu sampaikan. Pak, this is a good idea. Ini yang dibutuhkan sama industri. Saya nggak bilang bahwa ini yang dibutuhkan untuk kampus. No, saya bilang ini adalah the real world. Inilah the real life. Tapi Bapak tetap butuh legalitas. Jadi Bapak nggak usah peduli, ya. Saya bantu untuk meyakinkan kampus saya menerima lulusan Bapak walaupun paket C. Karena ada beberapa kampus, maaf, pada 10 tahun yang lalu itu paket C itu masih dipandang warga kelas 2. Ya, nggak usah kampus, sekolah pun sama. Lulusan paket B juga ketika mau masuk ke SMA juga itu masih dilihat-lihat dulu, dieksplorasi dulu dan sebagainya. Nah, inilah tantangan 10 tahun yang lalu yang dihadapi YPU. Tetapi ketika di fase pertama, 5 tahun pertama, sudah berhasil mendapatkan pengakuan, luar biasa. Beberapa kampus datang ke YPU mengajak bekerja sama. Ini yang luar biasa. Lalu dari sisi dari sisi user kami, ya, kami melihat
mereka ini nanti adalah dari etika kerjanya dulu, dari karakternya dulu, ya. Jadi bagaimana mereka akan bekerja dengan etika yang baik, value yang baik, dan mereka bersikap profesional dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan skill dan knowledge yang dimiliki. Dan ketiga hal ini nggak menutup peran dari orang tua, ya, karena orang tua biasanya yang dicari adalah sekolah bagus dulu, ya. Tapi saya selalu tanya, definisi sekolah bagus itu apa? Apakah melihat dari rankingnya atau melihat dari values-nya? Tapi banyak orang tua memang masih tadi kompetisi di bidang ranking, perankingan. Ibaratnya, wah anak gua nanti mesti jadi juara 1 dan sebagainya. Mesti ada satu hal yang kita deliver ke orang tua sekarang, ya ini tugasnya apa ya? Tugas kita bersama, kalau memang anaknya sekolah berarti tugas dari sekolah, kalau di tempat pendidikan formal atau informal, tugas dari pembimbing dan pengajarnya. Bagaimana menyampaikan hal ini kepada orang tua? Karena maaf kalau Bapak Ibu sampaikan kepada anaknya kepada orang tua nggak mau dengar anak. Nah kalau misalnya Bapak Ibu sampaikan kepada orang tua, hanya orang tuanya terus ngomong kepada anaknya, anak nggak mau dengar orang tua. Inilah hal yang mesti disiapkan. Jadi berat nggak kita sebagai stakeholder? Yes, berat. Karena stakeholdernya ada 4 orang ini yang akan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia menuju generasi emas 2045. So, attitude kita udah tahu apa aja. Ini saya hanya melengkapi ya bagaimana cara berpikir, action, behavior-nya, performance, dan result-nya. Lalu skill. Skill lewat belajar, lewat kursus lah, lewat satu pelatihan di rumah, cara bicara, presentasi, di JPU itu dilakukan. Anak-anak dilatih untuk bisa tampil di depan umum, tidak demam panggung, berani bicara, sangat luar biasa. Saya pernah melakukan tes kepada anak dari Papua datang untuk memperkenalkan diri pada saat pertama kali datang. Setelah 5-6 bulan ketemu, saya tes, dia bukan hanya memperkenalkan diri, tapi dia mempresentasikan dirinya, dia menceritakan dirinya, dan dia menceritakan teman-temannya. Dalam waktu singkat, JPU berhasil untuk mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Knowledge, yes, ini udah pasti kurikulumnya ada, mata pelajarannya ada, ya kan. Tapi ingat Bapak Ibu, mohon maaf, ini seperti anak-anak kita mendownload aplikasi di handphone. Di handphone begitu banyak aplikasi yang didownload oleh anak-anak, tapi yang dipakai itu hanya 3-5 aplikasi. Ini sesuai survei. Sama juga mata pelajaran diberikan begitu banyak dari TK sampai dengan perguruan tinggi, kita sebut mata kuliah gitu ya. Tapi yang benar-benar dikuasai dan memang benar-benar disukai oleh anak itu maksimal 5. Dan itulah yang paling diingat oleh mereka selamanya. Karena apa? Di dalamnya itu ada kesenangan, di dalamnya itu ada yang namanya tantangan buat mereka, di dalam itu ada experience buat mereka. So mari kita balik lagi kepada tadi di awal dinyatakan bahwa kita mengantarkan anak-anak untuk mencapai cita-cita, mari kita pikirkan bagaimana personalisasinya kepada mereka. Dan ini adalah yang terakhir dari saya. So how to deliver this? Nomor 1, kita mesti punya kasih dulu. Jadi Bapak Ibu kalau boleh tanya pembicara hari ini ataupun mentor-mentor ataupun coach-coach yang ada di JPU, kami bekerja berdasarkan kasih. Kami meluangkan waktu kami, ya ada Kak Roland, ada Kak Enos yang pada waktu malam hari pun ayo kita lakukan, ya kan. Kami lakukan di sela-sela kesibukan kami sebagai profesional dan lain sebagainya. Kami mendengarkan mereka, kami melihat mereka, ya kami mencoba mengarahkan mereka menjadi yang lebih baik dan benar. Di dalamnya ada apa? Ada emotion yang harus kita bangun, ada experience yang mesti kita bangun. Kita eksplorasi sama-sama, ya, kita eksplorasi sama-sama bagaimana menyampaikan satu hal kepada anak-anak ini. Misalnya yang paling sepele aja, misalnya contoh kita menceritakan mengenai bagaimana sih yang namanya beras di nasi di atas meja itu bisa melalui satu proses, ya, dikarenakan harus ditanam lalui padi di sawah dan sebagainya. Bukan mengenai kata-kata zaman dulu ya, jangan buang nasi, nanti petaninya nangis. Nah, itu kan satu hal yang anak milenial sekarang akan mengatakan, apa sih? Nah, bagaimana kita mengeksplorasi untuk bisa mendelivernya dengan baik. Lalu suka nggak suka karena kita harus mengenali cita-cita anak-anak kita harus empati. Empati kita harus kenali anak-anak kita harus tahu bagaimana mereka bisa berkembang, apa kesulitan mereka, mari kita eksplorasi sama-sama untuk cari solusinya. Atau kata Pak Subi tadi, menurut Bu Tejo adalah solutif ya.
Dan yang kelima, e-collaboration. Nah, suka tadi Pak Subi sudah sampai bagaimana digital ini ada negatifnya nggak? Ada. Ada positifnya nggak? Banyak. Tapi ketika banyak positifnya ini yang kita tidak sadari. Karena kita belum, gampang lah. Contoh misalnya ketika kita download satu aplikasi ditanya, tolong terms and condition dibaca gitu ya, ditik terus agree. Kita nggak baca, kita cuma agree aja. Nah, itulah hal-hal yang penting ketika kita mencoba membangun pendidikan kesetaraan ini. Dan ini yang paling penting. Mari kita tanyakan kepada anak-anak kita ketika lulus nanti, apakah Anda lulus bahagia? Bahagia. Tapi yang paling penting adalah bagaimana membuat mereka sukacita. Sehingga mereka menganggap bahwa pendidikan yang mereka dapat selama ini dari TK, baik dari orang tua, TK, SD, SMP, dan SMA, maupun perguruan tinggi, itu memberikan mereka adalah sukacita. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting, slide-nya, di mana kami bisa hadir, komunitas pendidikan unggul berkarakter, kita namakan sinergitas stakeholder. Sinergi ini kita akan coba buat, mudah-mudahan ini yang bisa diakomodir oleh Pak Martin, karena beliau yang sangat luar biasa ide-idenya untuk membangun kecerdasan kehidupan bangsa anak-anak di tanah air, terutama anak-anak yang memang membutuhkan bantuan dari kita. Ada 4 hal yang saya pikirkan, adalah yang pertama sharing needs. Kita akan memberikan kepada mereka sharing-sharing yang luar biasa, dan kita juga memberikan yang namanya sharing yang lebih penting adalah sharing motivation, ya, untuk sharing moral kepada mereka. Yang kedua coaching, bagaimana kita bisa langsung ya terjun di dalam format Ki Hajar Dewantoro, kita bisa menjadi pemimpin di tengah, di belakang maupun di depan, ya, sehingga kita bisa membridgingkan apa yang mereka butuhkan nanti di dunia industri, in the real life, ya, kepada dunia sekolahnya mereka pada saat sekarang. Dan syukur-syukur kemarin Pak Martin sempat melakukan beberapa kerjasama dengan industri, yang saya pikir ini adalah hybrid system, di mana mempercepat anak-anak ini dibandingkan harus stay di sekolah, mereka dibawa ke kantor-kantor atau pabrik-pabrik ataupun industri-industri yang mereka bisa lihat langsung dan belajar langsung. Pak, apakah itu sama dengan yang namanya studi banding di kampus ataupun yang namanya program magang, internship? Mirip-mirip, tetapi memang ini harus dikombinasikan, di mana stakeholder ini juga harus mendorong nomor 1 lebih kepada pengembangan karakter dari anak-anak ini ke depannya. So, itulah hal yang bisa saya sampaikan. Sinergi ini akan kita coba komunikasikan lewat komunitas pendidikan unggul berkarakter. Dan terima kasih Pak Martin, saya boleh menemani YPU selama 10 tahun ini, dan semoga masih bisa menemani terus selama kemampuan saya masih bisa untuk melakukan hal tersebut. Dan semoga di ulang tahun ke-10 ini YPU makin maju, makin sukses, dan bisa menginspirasi kepada anak-anak semua di Indonesia. Terima kasih. Saya narasumber dan saya juga moderator. Jadi saya akan lanjutkan karena waktunya yang mepet ya, tanpa tanya jawab. Saya lanjutkan kepada kawan saya. Sebentar, saya akan stop share dulu. Baik. Ya, terima kasih Bu Risma. Ya, memang perlu ada value dalam diri. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah memberikan inspirasi di private chat. Dan saya lanjutkan kepada kawan saya Pak Yan, Associate Director dari Human Resources and General Services McDonald Indonesia. Ini lebih luar biasa lagi Bapak Ibu bisa bertanya langsung sama beliau. Anak-anak saya nantinya kalau lulus tuh dibutuhin nggak ya sama industri dalam hal ini McDonald, begitu. Silakan Pak Yan, waktu dan tempat saya persilakan. Siang Pak Dhani, ketemu lagi kita di sini. Oke Pak Dhani, senang sekali saya berada di tengah-tengah pembicara yang luar biasa siang ini Pak Dhani. Baik. Jadi silakan Pak. Saya akan, ya baik, selamat siang semuanya, para pembicara, Bapak Ibu semua peserta seminar pendidikan hari ini yang luar biasa. Ya, saya akan memberikan gambaran apa yang terjadi di dunia usaha dan dunia industri. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini lebih bersifat melengkapi dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya yang hebat-hebat. Gitu. Baik, slide ini menggambarkan kontribusi
apa saja yang paling berperan bagi pengembangan karir seseorang di dunia industri. Jadi di sini dapat dilihat bahwa aktivitas untuk development ya setidak-tidaknya terdiri dari 3 area tersebut, ya pendidikan, exposure, pengalaman, ya which is kalau misalnya ini experience oriented, ya, orientasi pengalaman ya, berdasarkan pengalaman individual development plan itu sama dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Doni tadi di depan, ya, itu kurikulum terpersonalisasi, individual development plan, experience oriented gitu. Jadi semua metode pembelajaran di kelas, satu guru lawan banyak murid, itu adalah pendidikan. Satu lawan banyak, itu di sekolah, di SMA, di universitas, kemudian pelatihan-pelatihan di perusahaan yang sifatnya di kelas, membaca buku, membaca literatur, membaca artikel, membaca jurnal, itu adalah pendidikan kategorinya. Kemudian yang disebut dengan exposure di sini adalah pembelajaran yang terjadi dari hasil interaksi dengan orang lain, seperti one-on-one coaching, one-on-one interaction dengan guru, one-on-one interaction dengan dosen, dengan asisten, dengan coach, dengan pelatih, dengan mentor, apapun itu yang sifatnya one-on-one atau 1 lawan 2 juga bisa, lebih intens gitu. Jadi kemudian pengalaman yang kontribusinya paling besar nih, itu semua aktivitas penugasan atau proses menjalankan suatu aktivitas di dunia nyata. Udah, itu langsung terjun, seperti contohnya siswa-siswa YPU yang berternak lele, atau anak-anak YPU yang bikin konser, jual tiket, cari sponsor, cari lokasi konser, itu udah pengalaman namanya. Jadi bukan membaca buku lagi bagaimana caranya bikin konser, bukan lagi one-on-one coaching dengan tutor, dengan mentor bagaimana caranya berternak lele, ya udah berternak lele saja langsung begitu. Nah, jadi di sini bukan masalah penting atau tidak penting. Jadi mohon dipahami bahwa bukan berarti ini pendidikan lebih tidak penting dari exposure atau pengalaman, bukan. Ini sama pentingnya, ya. Tapi di sini bahwa kontribusi dan dampaknya terhadap keberhasilan anak-anak kita itu, ya, impact-nya itu adalah itu tadi 10, 20 dan 70. Ya, memang menakjubkan, ya. Menakjubkan melihat fakta bahwa pengalaman adalah faktor yang paling berdampak pada development seseorang gitu. Jadi hasil riset ini merupakan panduan yang saat ini digunakan di dunia industri dan panduan juga untuk membuat talent grid. Talent grid itu adalah talent pool bagi karyawan-karyawan yang potensial, bagi manajer-manajer atau staff yang potensial untuk dikembangkan, untuk dipromosi ke jabatannya, kemudian mungkin untuk kenaikan gajinya, dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di perusahaan di masa yang akan datang. Itu berdasarkan ini. Itu jadi pie chart ini tidak hanya digunakan di dalam dunia industri, tapi juga sangat direkomendasikan di dunia nyata sebelum memasuki dunia kerja. Nah, berarti di sekolah, di pendidikan, ya. Dan kalau tadi saya merefer ke Pak Doni di awal bahwa ternyata non formal dan informal lebih bisa mengakomodasi experience oriented individual development plan tadi, itu yang kurikulum terpersonalisasi tadi. Jadi ini juga merupakan pesan penting bagi anak-anak muda bahwa menjalankan sesuatu meskipun gagal, meskipun kepleset, meskipun kepentok, meskipun kejedot, itu jauh lebih penting daripada tidak melakukan sesuatu sama sekali. Gitu. Ya. Kecocokan dan kesesuaian kerja. Nah, ada yang namanya job fitness di industri. Ya. Orang kerja ada yang karena butuh kerjaan. Orang kerja ada yang karena ingin bekerja, ingin jadi penyanyi, ingin jadi penari, itu udah bagus. Ingin menjadi penyanyi yang profesional, yang ngetop, go internasional, itu udah preference gitu. Ya, jadi bukan berarti yang need, yang penting dapat kerja, posisi apa saja. Itu menyedihkan. Itu seperti anak-anak bilang bahwa nyari kerja, apa posisi yang kamu harapkan? Posisi apa saja yang penting kerja. Itu anak hilang, yang kita nggak pingin anak-anak kita hilang, nggak punya determinasi.
gitu. Jadi kemudian ada di situ ada culture fit, ada knowledge fit, ya knowledge fit, kecocokan knowledge. Nah di sini saya tekankan bahwa sebenarnya ini tidak terlalu krusial. Ini bukan mengenai pengetahuan matematika atau kimia di sini di knowledge fit, tapi sebenarnya training dan pelatihan yang intensif dan komprehensif pasti akan dilakukan di perusahaan. Jadi jangan khawatir mengenai knowledge fit, tapi culture fit. Bidang apa yang akan Anda tekuni? Kalau Anda suka menyanyi, tentulah kamu jadi penyanyi gitu. Kalau sukanya lari, jadilah atlet gitu. Itu ada dalam diri masing-masing. Itu ada dalam jiwa masing-masing. Behavioral fit nanti akan kita bahas. Kemudian personality fit ini termasuk kritikal dan krusial, harus ada. Nah, seseorang yang ingin saya mendengar kebocoran suara, maaf ya. Gitu. Jadi waktu itu kita pernah membahas dan sering dibahas di berbagai media mengenai karakteristik milenial. Tadi juga disinggung oleh Pak Dani ya, Gen Z atau bahkan generasi Alpha yang saat ini masih berada di sekolah dasar maupun di SMP. Mereka dicap sebagai pembosan, ya kan? Bahkan sampai dicap mata duitan. Keluar dari pekerjaan dan pindah ke tempat lain adalah hal yang biasa nih. Gitu. Karena memang begitu banyak pilihan. Pilihannya banyak sekali, tidak terbatas. Nggak kayak zaman kami dulu, baby boomer dan Gen X gitu. Menganggur itu rasanya, aduh bosannya minta ampun, mau ngapain juga bingung. Tapi anak-anak sekarang menganggur itu udah bisa YouTubing, Facebooking, main Instagram, main TikTok, dan bisa dapat duit dari situ. Jualan konten dan jualan kreativitas. Nggak salah sih, nggak salah. Tapi hati-hati. Mengapa hati-hati? Karena kita ngomongin experience, ngomongin profisiensi. Setelah slide ini akan saya tunjukkan bahwa mereka yang terlalu sering pindah haluan, kemudian mereka akan sulit untuk menjadi ahli di satu bidang. Dan saya mencontohkan bahwa teman-teman saya yang menjadi narasumber hari ini pasti mereka expert, bahwa mereka ahli di bidangnya masing-masing gitu. Ya. Di sini adalah benang merahnya kompetensi dan profisiensi, bahwa secara semantik atau makna kata, kompetensi dan profisiensi adalah kata-kata yang di banyak konteks dapat digunakan sebagai sinonim. Tapi kata profisiensi ini sepertinya lebih unggul dan akan lebih cocok di era ini yang menuntut kita semua untuk ahli di bidang Anda tekuni. Jadi saya akan tarik benang merah dari slide pertama bahwa seorang ahli pastilah orang yang berpengalaman bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ya, jadi tadi para narasumber juga sebelumnya sudah bicara mengenai karakter. Nah, atribut-atributnya apa sih sebenarnya yang disebut karakter itu? Ya, ini sama dengan yang tadi disebutkan lagi Pak Dani. Kita nggak janjian ya Pak Dani ya, tapi sama tuh. Yang namanya rasa penasaran, rasa ingin tahu, agile itu tangkas. Tadi tangkas Pak Dani tadi ngomong apa gitu, tangkas apa gitu. Cerdas tangkas atau apa saya lupa. Elastis, tadi ada fleksibel, nggak kaku, connect, itu modal dasar. Ini kemampuan dasar yang kompetitif. Tadi juga Pak Subi bilang kompetitif, bahwa ada tuntutan di saat ini competitive advantage, keunggulan kompetitif nggak hanya di level company, nggak hanya di level sekolah unggul gitu, tapi maksudnya sebagai seorang individu pun kita juga dituntut untuk mempunyai keunggulan kompetitif, apa yang lu punya, apa yang Anda punya yang orang lain enggak gitu. Justru ciri-ciri yang berbeda gitu itu akan lebih dilirik ketimbang yang maksudnya yang biasa saja, yang homogen gitu, yang sama dengan yang lain. Nah, itu disebut building block tadi, kemampuan dasar. Kalau nggak punya itu gawat. Gimana mau bersaing di dunia industri kalau misalnya orang dikit-dikit baper, dikit-dikit dikasih masukan aja terus ganti haluan lagi. It's called building block gitu. Nah, yang benang merah yang akan saya sampaikan di sini adalah profisiensi. Ya, saya akan menyampaikan 2 profisiensi tadi, keahlian atau kepakaran itu. Yang pertama adalah eksekusi.
konsep, tapi giliran eksekusi terserah lu, terserah orang lain, itu nggak bisa. Konsep sesuai dengan tujuan organisasi dan konsep, eksekusinya juga jadi tanggung jawab kita. Eksekusi juga jadi tanggung jawab Anda dan tanggung jawab semua orang. Nah, itu setiap orang juga harus profisien, harus ahli di bidang eksekusi. Kalau enggak, berarti cuma ngomong doang. Nah, itu di industri sangat penting di sini. Gitu. Kemudian talent profisiensi, artinya keahlian untuk mencetak orang lain untuk menjadi sepinter kita, sekompeten kita, kemampuannya setara dengan kita. Cari coaching, training gitu. Kemudian mencari masukan dari orang lain, mencari inspirasi dari orang lain seperti Pak Martin, ya, inspirasi saya, kemudian bertindak dengan berani tadi, courage. Pak Dhani juga bilang, orang lain mengatasi hambatan dan berkomunikasi jujur dan transparan. Katakan tidak bagus kalau memang tidak bagus, tapi harusnya seperti apa? Kasih masukan. Dan yang kalau dikasih masukan, tadi ingat building block. Jangan gembos, jangan baper, terus jangan berhenti, ganti haluan. Nah, profisiensi itu ahlinya ahli. Dan ahli itu pasti berpengalaman. Nah, memasuki dunia usaha, dunia industri, ya dari pengalaman saya wawancara anak-anak baru, sarjana baru gitu pada saat mau masuk itu dilihat tuh ininya, strength-nya, Anda bisa lihat kekuatannya apa, kemudian cari gap-nya apa. Jadi ini juga selain untuk mengukur building block dan proficiency ini, selain mengukur performance karyawan yang sudah berada di dalam industri, itu juga mengukur orang-orang yang akan masuk sebagai saringan bagi seleksi bagi orang-orang yang akan masuk ke dunia industri, gitu. Jadi kalau saya wawancara sarjana-sarjana baru, jelas secara pengalaman di dunia usaha, dunia industri pasti zero. Jadi dalam wawancara gimana ceritanya anak baru lulus kuliah terus ditanyain pengalaman untuk melihat profisiensinya, eksekusinya, talentnya gimana gitu. Nah yang contoh nih, saya akan kasih contoh. Jika saya menanyakan apa yang Anda lakukan pada saat Anda kuliah, kegiatan ekstra apa yang dilakukan selama kuliah 4 tahun. Ada yang menjawab bingung, bantu-bantu orang tua di rumah. Itu bukan kegiatan ekstra buat saya, tidak sama sekali membantu orang tua itu tidak bisa dimasukkan ke dalam CV. Tidak bisa digunakan sebagai nilai jual. Maksud jawaban wawancara kegiatan ekstra jika sedang tidak kuliah atau selama berada di kampus bantu-bantu orang tua gitu. Jadi yang seperti ini sebaiknya anak-anak juga harus diajarkan bahwa kesiapan memasuki dunia industri juga perlu dilakukan gitu. Ada lagi yang menjawab nggak kemana-mana, nggak ikut kegiatan apapun. Saya belajar untuk mengejar IPK saya 3,9. Nah kita lihat apakah anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah model seperti ini punya nilai jual di industri. Saya nggak bilang itu jelek, punya IPK 3,9, tapi kita lihat tadi itu. Value seperti yang dikatakan Pak Dhani dan Pak Subi tadi, keunggulan kompetitifnya apa nih gitu. Jadi kalau saya wawancara, saya memilih anak-anak muda yang menjawab, oke, saya pada saat mahasiswa saya menjadi kontributor majalah kampus dan saya punya pengalaman untuk mewawancara tokoh-tokoh penting di kampus. Bahkan saya pernah mewawancara bupati di kampus tempat saya belajar. Nah, hal-hal seperti itu, ikut taekwondo, ikut kegiatan band yang mengisi acara-acara dies natalis, itu sangat penting. Itu sangat penting untuk membangun karakter anak-anak agar terbiasa melakukan interaksi dan mengasah tadi itu yang disebutkan building block tadi, rasa ingin tahu, think agility, nggak gembos, dan itu kan belajarnya dari mulai sekolah dan mulai kuliah gitu. Jadi yang perlu dipahami di sini bahwa memasuki dunia industri dan keputusan perusahaan untuk hiring decision, untuk memutuskan seseorang itu di hire atau tidak, direkrut atau tidak, itu bukan berdasarkan rasa kasihan, berdasarkan need tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya, karena saya butuh kerja, jadi tolonglah terima saya, kan nggak gitu. Tapi
lebih ke orang-orang yang punya keinginan, punya performance, dan punya determinasi. Dia ingin seperti apa, dan dia ingin punya gambaran yang jelas mungkin 1-2 tahun ke depan akan seperti apa. Mengapa dia melamar di sebuah perusahaan PT A, PT B, PT C gitu, kemudian ya dicocokkan tadi ada job fitness-nya seperti apa gitu. Jadi ya modal-modal seperti itu sebenarnya bisa diajarkan ya melalui misi dan visinya Pak Martin tadi di komunitas PUB bahwa mewujudkan kesesuaian kompetensi peserta didik dengan kebutuhan kerja di dunia industri. Nah, sekarang yang diperlukan adalah tindakan nyata tadi. Tindakan nyata memang harus difasilitasi melalui volunteering program, ya cari stakeholder sebanyak-banyaknya yang bisa berkolaborasi untuk menjadi volunteer, untuk mendevelop bagaimana caranya orientasi pengalaman ini bisa dilakukan di dunia pendidikan, terutama ya tadi ya ada keterbatasan di sektor formal, berarti informal dan non formal bisa dilakukan sesegera mungkin gitu. Jadi ini slide terakhir itu sebagai kesimpulan saja bahwa building block. Saya balik lagi. Jadi memang inilah fakta yang terjadi di dunia usaha dan dunia industri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami intinya, benang merahnya dari apa semua yang telah disampaikan oleh para narasumber saya sebelumnya, dan ini juga melengkapi dari paparan dari narasumber sebelumnya. Gitu. Jadi ini lebih fakta yang ada di dunia usaha dan dunia industri. Pak Dhani, dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau jika obrolan-obrolan, silakan jika masih ada waktunya Pak Dhani. Siap. Tadi saya sudah koordinasi sama MC, masih dapat satu pertanyaan, Bapak Ibu silakan disampaikan di chat room. Hanya saya ada satu hal yang sangat luar biasa nih, yang pada saat ini ya Bapak Ibu, pada saat pandemi ini, kita pebisnis ataupun pekerja itu dituntut agile. Ya. Jadi kita harus lincah, kita harus cerdik, kita harus bisa memanfaatkan situasi. Dengan agile ini tiba-tiba bisa muncul yang namanya jutawan ikan cupang. Bisa muncul yang namanya jutawan daun janda. Ya, bisa muncul yang namanya jutawan YouTuber. Betul ya Pak Yan? Betul banget. Jadi itu adalah kunci ya mengapa dikatakan bahwa yang bisa bertahan adalah yang bisa menyesuaikan diri gitu. Jadi ya udah sesuaikan diri, kita nggak bisa pakai cara-cara lama gitu ya, dulunya begini, sekarang juga harus begini, nggak bisa gitu. Itu betul banget Pak Dhani. Siap. So silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Apabila belum, sebentar. Saya izin stop. Ini ada slide share ya Pak ya. Oke Pak, siap. Baik. Ya. Saya lanjut. Jadi nanti bisa disampaikan aja pertanyaannya kepada admin ya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah di penghujung ke-6 pembicara hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih ke Pak Doni, Pak Priyono, Pak Martinus Gea, lalu Pak Subi, Pak Yan, dan juga saya sendiri. Dan saya ingin Pak Martinus untuk mengkonklusi, ya, sekaligus meneguhkan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang telah dilakukan ini adalah bagaimana caranya kita melakukan kesetaraan di dalam pendidikan melalui satu perubahan atau banyak perubahan, karena biasanya perubahan itu banyak ditentang oleh masyarakat karena keluar dari comfort zone. So, saya akan ambil satu formulasi perubahan yang disampaikan Pak Martin biasanya. Dimulai dari adanya keprihatinan, mari kita memiliki misi, lalu melakukan tindakan nyata, segera melakukan tindakan nyata, walaupun kita harus melalui satu rintangan. So, saya persilakan Pak Martin untuk bisa memberikan closing-nya Pak. Setelah Pak Martin akan dikembalikan kepada MC. Silakan Pak Martin. Terima kasih Pak Dhani. Saya ngikutin semuanya dan para narasumber luar biasa.
dan sampai saat ini peserta juga tetap eksis. Ternyata kita punya kerinduan bersama. Amin. Ketika bertemu dengan Pak Yan dan kami bicara tentang yang barusan beliau sampaikan bahwa peran edukasi kalau hanya belajar saja dari bangku sekolah dan kuliah hanya 10%. Saya sungguh gelisah tentang itu. Dan 70% lah menentukan pengalaman bagaimana setiap peserta didik atau para mahasiswa harus mengalami suatu proses. Itulah yang menjadikan mereka menjadi seseorang yang berhasil. Dan di balik semuanya itu, dari Pak Yan wawancara dan mendampingi 14.000 karyawan di Indonesia ini, beliau mengatakan, Pak Martin, boleh pintar mereka, skillnya oke, tapi tanpa karakter, maka agak sulit untuk menerima mereka dalam dunia kerja dan dunia industri. Kegelisahan saya inilah yang menjadikan saya, apa yang bisa saya lakukan sebagai seseorang yang sederhana ini untuk menggerakkan, membangun sinergi seperti yang disampaikan oleh para narasumber. Kalau pada hari ini rata-rata 15 sampai 20 menit, pasti sangat terbatas Bapak Ibu. Saya sudah berteman dengan mereka bertahun-tahun. Sebab itu saya tidak mau saya maju sendiri, lembaga saya maju sendiri, saya mengajak semuanya. Untuk itulah sinergi kita, mari kita bangun. Dan Pak Yan, terima kasih Pak Yan. Pak Yan tadi akan menjadi manajer dari kembali. Ya, akan menjadi manajer dari komunitas ini nanti. Pak Yan ya, dukung para pendidik-pendidik, lembaga pendidikan, supaya antara industri dan dunia pendidikan harus ada sinkronnya ya Pak Yan ya. Iya, saya Pak gelisah Martin. dengan 10%-nya Pak. Ya, Saya mudah-mudahan- gelisah dengan 10% di pendidikan. Iya, iya. Maka Pak Yan, saya minta sedikit sebagai manajer KPUB kita, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada peserta yang juga akan menjadi calon-calon dari anggota komunitas ini. Silakan Pak Yan. Ya, terima kasih Pak Martin. Ini tugas yang luar biasa buat saya ya, gitu. Di pengalaman baru juga buat saya bisa berinteraksi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua di komunitas PUB ini. Pendidikan unggul berkarakter. Jelas ini new field buat saya. Ya, mudah-mudahan pengalaman saya yang lalu-lalu bisa saya gunakan di forum ini, di komunitas ini. Saya hanya ingin mengajak ya banyak pihak untuk tadi melakukan tindakan nyata Pak Martin gitu dengan di bawah koordinasi komunitas PUB, kemudian ya mungkin kita juga akan lebih meminta mereka untuk mengadakan semacam volunteering program gitu. Apapun materinya, seperti katakanlah pembekalan wawancara sebelum masuk ke perusahaan, apapun bentuknya, ternak lele, apapun bentuknya beternak tanaman yang sekarang lagi booming, masak dan sebagainya, ya kita perlu untuk mengajak mereka semua untuk melakukan tindakan nyata bahwa pengalaman itu diperlukan untuk memasuki gerbang industri, karena mereka juga, usia mereka juga terus bertambah, dan ada saat-saat, ada momen-momen di mana mereka juga harus melepaskan diri dari dunia pendidikan, harus melepaskan diri dari pengawasan kita semua sebagai orang tua, dan mereka juga harus mandiri suatu saat. Ini komunitas ini sebuah kolaborasi yang luar biasa. Ya, para praktisi, akademisi, pengambil kebijakan, moga-moga ke depan kita menyusun program yang lebih konkret, sehingga sungguh hari ini bukan akhir, awal justru untuk bisa kita maju ke depan. Saya mengundang seluruh sahabat-sahabatku, para peserta, para narasumber, nanti 6:30 kami merayakan ulang tahun YPU yang ke-10 dengan link yang sama. Boleh bergabung bersama dengan kami untuk merayakan kegembiraan dan seminar yang luar biasa pada hari ini. Kami undang secara resmi 6:30 nanti, silakan hadir. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Subi sebagai decision maker juga dalam pendidikan, Pak Doni dari BSNP sebagai standar pendidikan di Indonesia, kepada mentor saya, Coach Pri, yang selalu setia dan akan mendampingi generasi muda, sahabat saya, Pak Dani, kita nggak boleh
mundur Pak, kita harus maju terus. Dan sahabat saya, Pak Yan yang saya tarik di dalam komunitas ini, nggak bisa menghindar Pak. Udah banyak Bapak Ibu guru yang siap menantikan orang-orang yang luar biasa ini. Ya, terima kasih kepada para sahabatku dan kepada seluruh peserta. Ucapan terima kasih saya tak terhingga dan sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Martinus atas konklusi dan hal-hal yang sangat luar biasa yang Bapak dan keluarga Ibu telah sharing kepada kami. Saya serahkan selanjutnya kepada MC. Silakan. Baik Kak Ina, kita ternyata sudah seru banget, dan kita udah di penghujung acara. Wow, Waduh. tidak terasa ya, sekarang sudah mau 1:30. Iya, Pasti bener. sudah pada lapar semua ini. Keroncongan dikit ya. Betul, perut sudah bergoyang. Sedikit-sedikit. Iya. Cuma Kak Ina, Mm-mm. kita tuh tetap ada performance lagi di belakang. Oh, wow. Jadi Bapak Ibu tolong standby di sini, tetap Betul. stay di sini. Betul Dan jangan sekali. pergi dulu. Iya. Oh iya, Mm-mm. kita mengucapkan terima kasih Oh ya, iya, Kak, sekali lagi. betul. Kita juga mau mengucapkan banyak terima kasih Yes. kepada bapak-bapak narasumber yang Iya. sudah hadir pada hari ini, yang telah memberikan materi yang luar biasa juga ya pada hari ini, yang sangat menginspirasi sekali, dan harapan kita bahwa materi-materi yang telah diberikan semoga bisa menjadi sumber inspiratif untuk Bapak, Ibu guru, para pendidik yang sekarang berada di daerah, supaya bisa mengembangkan lagi di daerahnya masing-masing. Benar Seperti banget. itu. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin menonton lagi video ini kan, Betul. nanti kita akan upload di YouTube channel Yayasan Prima Unggul ya Kak. Betul sekali. Jadi langsung di subscribe aja sekarang Yayasan Prima Unggul, biar dapat notifikasinya kalau Benar. video hari ini sudah diupload begitu Saya ya. setuju. Betul. Tapi sebelum kita lanjut ke performance terakhir Kak Ina, Betul. kita ada foto bersama untuk mengabadikan momen kita pada betul. hari Karena ini ini. momen nih ya. Momen. Itu bisa terulang 2 kali gitu Aduh, ya. iya, dan ini rame Betul. banget, jadi asik banget nih. Betul. Dan kita mohon kepada Bapak, Ibu guru, teman-teman semuanya untuk menyalakan kameranya supaya Yes. kita foto bersama-sama semuanya Supaya kita pada beda. siang hari ini. Iya, Walaupun siang. apa, kita tahan dulu nih. Kita tetap Kita harus senyum foto dulu, dong. senyum dulu Iya. ya. Karena ini tidak bisa ulang 2 kali. Bener, jadi Bapak Ibu tolong boleh mundur ya teman-teman? Mundur. Boleh Mundur dinyalakan cantik. kameranya dan kita akan berfoto bersama, dan tentunya Oke. ini akan di-share juga di sosial media Yayasan Prima Unggul. Betul. Jadi dipastikan sudah di-follow ya. Kak? Betul, kita ada Instagram, Yes. ada Facebook, ada YouTube, ada juga website. Semua ketik saja Yayasan Prima Unggul. Itu langsung muncul semuanya. Baik. Bapak Ibu sekali lagi boleh tolong dinyalakan untuk kameranya, Ya, biar betul. kita dapat berfoto bersama Yes. untuk mengabadikan tentunya momen pada hari ini Kak Ina. Iya, betul Happy sekali. banget ya. Betul dong, harus happy dong. Iya, dan teman-teman di sini juga happy banget, kita Happy sudah merayakan banget. 10 tahun ya Yayasan Prima Wow. Unggul berkarya. Betul sekali ya. Ini udah mulai nyala semua kameranya Iya. ya Kak. Yang belum boleh tolong dinyalakan lagi Bapak Ibu kameranya supaya semuanya muka kita terpampang dengan jelas. Karena Betul. jejak digital tidak akan terhapus. Oh, betul sekali. Supaya sampai kapanpun, dimanapun ada terus. Kita bisa cerita lagi ke anak cucu gitu ya. Bener juga. Ah. Oke, untuk Bapak Ibu sekali lagi kami mohon untuk dapat menyalakan kamera agar kita dapat berfoto bersama. Betul sekali. Oke, ini udah pada nyalain banyak. Iya, Betul. udah banyak banget nih. Oke, Oke, kita langsung saja aja kali ya. kali ya. Oke. Oke, Kita silakan pimpin ya. dari sini. Oke. Sudah siap semuanya? Siap. Berikan senyum yang terbaik karena ini momen langka ya. 1, 2, 3, smile. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yeay. Bapak Ibu dapat bergaya juga ya. Betul. Oke. Ini kita ucap terima kasih semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Lagi belum selesai, berikan senyum yang Oh, paling yang paling cantik. lebar, yang paling Satu, lihat kamera. 1, 2, 3. Yeay. Sudah? Oke. Udah? Oh, Dua lagi. Lagi senyum lagi. Senyum lagi. Lagi, Senyum lagi, lagi. lagi. 1, 2, 3. Smile. Wow. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Oke, teman-teman boleh kembali dulu mempersiapkan Betul. penampilannya. Betul. Untuk Bapak Ibu guru sekalian, Yes. untuk jangan dulu lihat dari Zoom ini karena kita akan ada penampilan terakhir. Iya. Persembahan
khusus dari teman-teman Yayasan Prima Unggul yang akan menghibur kita di penghujung acara ini, Bapak dan Ibu semuanya. Sudah tidak sabar lagi, kita langsung saja ya. Tidak sabar lagi. Betul. Ini dia. Yayasan Prima Unggul. Silakan Silakan. teman-teman. There comes a time when we hear a sudden call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that there's someone somewhere else who make a change. We are all about love, and it's true. Your love is all we need. We are the world.
tidak apa-apa. Iya, betul. Karena tadi kita sudah diberikan tenaga. Betul sekali. Oleh seminar yang sungguh bermanfaat. Dan juga nyanyian-nyanyian dari malaikat surga. Betul banget. Jadi seminar kali ini entertainnya lumayan banyak. Betul sekali Dea. Kak, sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu Iya. bisa tetap berhubungan dengan Yayasan Betul Prima Unggul sekali. di mana, Kak? Melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube dan juga website, semua ketik saja Yayasan Prima Unggul supaya Oke. silaturahmi kita terus terjalin gitu ya Dea ya. Oke, Ina. Oke, untuk itu di akhir acara ini saya Ina Dan saya Dea. kami berdua mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan juga sampai berjumpa nanti malam. Kala malam yang dingin menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti, dan aku pun berseru, cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu bertatap menyatu, padamu bertatap setia membela tanahku pada suci mulia. Inilah janjiku pada